Namaku Sekar Wiranegara, usia 19 tahun, mahasiswi, jurusan seni tari. Orang-orang bilang aku seharusnya berbakat. Darah seni mengalir deras dari ibu dan nenekku. Tapi sayangnya, gerakanku sering kaku, nafasku tak irama. Dan yang paling menyakitkan, tatapan mataku di atas panggung selalu kosong. Sementara ibu bisa menari dengan hanya diiringi desir angin. Aku masih membutuhkan hitungan dan koreografi dari buku. Nenekku, Bu Ratna Wiranegara, dulu adalah penari legendaris di kampung kami. Tariannya begitu kuat, sampai katanya bisa memanggil hujan atau mengusir hama. Entah mitos atau nyata, yang jelas aku tidak mewarisi keajaiban itu. Semua berubah saat kabar kematian nenek datang. Ibu Ratna ditemukan di ruang latihan, terkunci dari dalam. Tidak ada yang tahu bagaimana bisa, ujar Bibi Sarti, asisten rumah tangga lama di rumah nenek. Beliau bicara pelan saat aku tiba di rumah besar keluarga di lereng gunung. Rumah tua itu seperti membeku dalam waktu. Pintu-pintu kayu jati berderit pelan saat dibuka, dan aroma dupa menyambut dari dalam. Di ruang tamu, lukisan nenek muda sedang menari menghiasi dinding. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menusuk. Dia meninggal sedang menari? Tanyaku perlahan. Bibi Sarti hanya mengangguk. Tapi musiknya gak menyala. Tapnya mati. Tapi ada bekas telapak kaki seperti bekas menari di lantai. Malam itu setelah prosesi pemakaman selesai dan para pelayat pulang, aku menyendiri di kamar tua yang dulu pernah aku tinggali saat kecil. Hening, hanya suara jangkrik dan pohon trembesi yang berderit-derit di luar. Ibu tampak lelah. Ia mengurung diri di kamar nenek dan enggan bicara banyak. Saat ku buka laci meja tua di kamarku, sebuah kotak kecil dari beludru hijau menarik perhatianku. Di dalamnya seutas gelang perak yang seolah menyala dalam redup lampu kamar. Ada ukiran kecil di sisi dalamnya untuk penerus. Gelang itu pas di pergelangan tanganku. Saat ku genggam, tiba-tiba dinding lemari tua berderak pelan. Seolah ada sesuatu yang terpicu. Aku mendekat dan menyentuh permukaannya. Klik! Sebuah celah kecil terbuka. Di baliknya, lorong sempit muncul dengan anak tangga turun ke bawah tanah. Nafasku tercekat, tapi entah kenapa, langkahku seperti digerakkan oleh rasa penasaran yang lebih kuat dari rasa takut. Lorong itu berakhir pada sebuah ruangan bundar, penuh dengan benda-benda kuno, lukisan-lukisan penari dengan pose aneh, topeng-topeng tua yang seolah mengawasi, dan lemari kayu yang menyimpan gulungan pita kaset serta catatan tangan. Salah satu topeng paling besar berbentuk kelana, wajah lelaki tua dengan senyum menyeringai, dan alis yang melengkung ke atas. Di depannya ada kursi kayu dan set tape kuno. Ku geser satu kaset dan memasukkannya ke dalam pemutar. Suara gamelan lawas mengalun perlahan, berat dan sakral. Getarannya seakan merasuk ke dalam tulangku. Aku belum sempat menari, hanya berdiri diam, tapi tubuhku terasa hangat. Saat musik berhenti, lampu di ruangan itu berkedip dan mati. Gelap, panik. Aku berlari naik ke atas, menutup kembali celah rahasia dan kembali ke kamar. Tengah malam, aku terbangun karena suara gamelan mengalun dari arah ruang latihan di belakang rumah. Padahal orang sudah tidur. Tep nenek seharusnya rusak, kata ibu. Aku mengambil senter dan menyelinap keluar. Angin malam dingin menusuk kulit dan daun-daun kering berguguran di sepanjang jalan setapak menuju ruang latihan. Pintunya terbuka sedikit. Ada cahaya remang dari dalam. Musik tetap mengalun pelan, seperti suara yang datang dari kejauhan. Saat ku tengok dari celah pintu, seorang penari berdiri di tengah ruangan. Ia mengenakan kebaya putih lusuh dan topeng kelana menutupi wajahnya. Gerakannya kaku, seperti boneka kayu, tapi setiap langkahnya sesuai dengan irama. Tangannya terangkat perlahan, lalu memutar. Tubuhnya menghentak, lalu diam, terus mengulang dalam pola yang tidak familiar. Bukan jaipong, bukan klasik, bukan juga kontemporer. Aku ingin mundur, tapi kakiku justru melangkah maju. Tanganku gemetar, tapi ada sesuatu dalam diriku yang tidak ingin berpaling. Penari itu berhenti, ia menunduk, lalu perlahan mengangkat wajah. Mata di balik lubang topeng itu menatap lurus padaku. Dek,
musiknya berhenti, lampu mati, pintu menutup sendiri di belakangku. Sejak malam itu, aku mulai dihantui, bukan oleh sosok penari bertopeng, tapi oleh rasa penasaran yang perlahan berubah menjadi obsesi. Apa yang sebenarnya diwariskan dalam darah keluarga Wiranegara? Esok paginya, aku memberanikan diri membuka kembali lorong rahasia di balik lemari. Aku membawa senter dan kunci tua yang kugantungkan di leher. Ruangan bundar itu menunggu dalam keheningan, seperti rahim tua yang menyimpan rahasia generasi demi generasi. Di antara tumpukan buku-buku lapuk dan gulungan kaset tua, aku menemukan sebuah buku bersambul kulit dengan simbol aneh. Siluet penari wanita dengan rambut tergerai berdiri di antara dua dunia, terlihat dari latar belakang langit dan akar pohon. Buku harian Ratna Wiranegara. Tanganku gemetar saat membalik halaman pertamanya. Tulisan tangan nenek begitu rapi dan tajam. Di halaman ke-30, aku membaca sebuah entry yang membuat tubuhku merinding. Tari pemanggil roh tidak sembarang bisa dipelajari. Hanya darah Wiranegara yang bisa menanggung bebannya. Tubuh penari akan menjadi wadah, dan rohnya akan menjadi penghubung. Jiwa keluar tidak akan berpulang sebelum diserap dalam gerakan yang utuh. Ritual penyerapan jiwa hanya sah jika dilakukan bersama jasad leluhur yang masih utuh dan belum membusuk. Aku menutup buku itu dengan jantung berdegup kencang. Apakah jasad itu masih ada? Di mana? Pertanyaan itu menggantung seperti kabut tipis sampai akhirnya ibu mendatangiku malam itu. Ia duduk di tepi ranjangku, matanya sayu tapi tajam. "Sekar," katanya pelan, "sudah saatnya kamu tahu, keluarga kita tidak bisa lepas dari warisan ini. Tari itu bukan hanya seni, itu pengikat darah," katanya. "Aku tahu soal ritus itu," jawabku pelan, "tapi aku tidak bisa, Bu. Itu mayat, Bu. Aku gak sanggup." Ibu menghela nafas panjang. "Kalau kamu menolak, Sekar, berarti kamu menolak keluarga ini, menolak ibu, menolak nenek. Dan kau tahu sendiri, arwah leluhur tidak akan diam. Tari itu menjaga mereka tetap tenang. Tanpa itu kita hanya tinggal nama, dan nama bisa mati." Malam itu aku menangis, tapi tangisan hanya menenangkan sebentar. Esoknya, aku kembali membuka buku harian nenek. Di bagian paling belakang, tersembunyi sebuah sketsa denah ruang latihan. Ada satu bagian yang ditandai merah bertuliskan, "Tembok leluhur." Aku ke sana. Di ruang latihan yang sekarang kosong, penuh debu dan serpihan dupa, aku menyusuri dinding-dinding kayu, hingga menemukan bagian yang tampak lebih baru. Aku dorong dan pelan-pelan dinding itu terbuka. Di dalamnya, sebuah ruangan kecil tersembunyi. Lampu senterku menerangi peti kayu besar, terbuat dari jati tua, diukir dengan motif bunga melati dan naga bersayap. Dengan tangan gemetar, aku buka peti itu. Di dalamnya, jasad seorang perempuan tua mengenakan kebaya putih yang masih utuh. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya damai, tapi kulitnya meski kering tidak membusuk. Itu jasad nenek Ratna Wiranegara. Aku muntah di pojok ruangan. Nafasku tercekat, dada sesak, kaki lemas. Tapi aku tidak bisa pergi. Entah kenapa, ada bisikan dalam hati yang memaksaku bertahan. Hari-hari berikutnya aku mulai latihan. Diam-diam, saat malam turun dan semua tertidur, aku kembali ke ruangan rahasia, memutar kaset tua, membuka buku harian, dan menari. Awalnya kaku, tapi lama-lama tubuhku bergerak sendiri, seperti tidak dikendalikan otak, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam. Gerakanku menjadi luas, halus, dan menyeramkan. Ada gerakan yang bahkan aku sendiri tidak tahu bisa kulakukan. Membungkuk dalam sudut nyaris mustahil, mengangkat kaki setinggi bahu tanpa gemetar, melenggak seperti tak bertulang. Dan setiap selesai menari, aku selalu merasa kosong. Seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuhku dan entah kemana perginya. Di hari keempat aku merasa tubuhku mulai berat. Kepalaku pusing, tapi malam itu aku tetap memaksakan diri untuk latihan. Seolah ada panggilan yang tak bisa ditolak. Saat musik mengalun, aku memakai topeng kelana.
Aku menari di depan peti nenek, mengikuti gerakan dari buku harian. Tanganku berputar, kaki menghentak, tubuh memutar 3 kali dan berhenti dalam posisi membungkuk dalam. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Topeng tua yang tergantung di dinding perlahan bergetar, lalu jatuh ke lantai dengan suara duk keras tapi tidak pecah. Musik kaset berhenti, namun alunan gamelan tetap terdengar. Padahal tape sudah mati, tidak ada alat musik di ruangan itu. Suaranya datang dari segala arah, membentuk lingkaran di sekelilingku. Nada-nadanya tidak seperti biasanya, lebih dalam, lebih pelan, tapi menyayat. Aku ingin lari, tapi tubuhku membeku, seperti digenggam oleh tangan tak kasat mata. Topeng kelana itu perlahan terguling sendiri ke arahku, lalu lampu senterku mati, gelap. Hanya suara gamelan yang terus mengalun. Tiba-tiba ada nafas di belakangku, panas, beraroma bunga melati busuk. Sebelum aku sempat menoleh, semua gelap. Aku pingsan. Aku terbangun di atas lantai kayu yang dingin. Tubuhku pegal dan kaku, seolah baru saja diperas habis. Ruang latihan itu gelap total. Tak ada cahaya bulan, tak ada senter. Hanya aroma dupa yang samar masih tercium. Sejenak aku bingung. Lalu perlahan mataku terbiasa dengan kegelapan. Tiba-tiba ada suara langkah dari balik pintu, pelan, teratur, seperti dentingan waktu yang tak bisa dihentikan. Ibu muncul dengan lampu minyak di tangannya. Wajahnya tampak lebih tua malam itu, seolah semua rahasia yang ia simpan selama ini akhirnya mulai menggerogoti raganya. "Kamu sudah siap?" katanya lirih. Aku ingin bertanya, siap apa? Tapi tenggorokanku kering. Yang keluar hanya desahan lirih yang bahkan tak bisa dipahami sebagai protes. Ibu mengulurkan tangan. Tanpa banyak kata, aku digandeng melewati lorong sempit di balik ruang latihan. Langkah kami terhenti di lantai papan yang sudah rapuh. Ibu menarik salah satu papan, mengungkapkan sebuah pintu kecil ke bawah tanah. Bau tanah basah dan dupa menyambut saat pintu itu terbuka. Kami turun dengan hati-hati menggunakan tangga kayu tua yang mengeluh setiap kali diinjak. Di bawah sana, ruangan itu seperti makam leluhur, tapi bukan makam biasa. Di tengah ruangan berdiri 3 sosok perempuan. Ketiganya dalam posisi menari, tangan terangkat, kaki menekuk, leher miring dalam keanggunan yang membeku dalam waktu. Mereka mengenakan kebaya putih dan kain batik yang warnanya sudah memudar, tapi masih menyimpan nuansa sakral. Yang pertama, Nenek Ratna Wiranegara. Lalu yang kedua, sosok bertubuh lebih kecil dengan wajah keras, Buyut Sulastri. Dan yang ketiga, seorang wanita kurus tinggi dengan wajah datar, tanpa alis, dan topeng kelana menempel di wajahnya. Itu Sanggah Raras. Ketiganya dipasang seperti pajangan museum, tapi hawa yang menguar dari mereka jauh dari mati. Aku bisa merasakan tatapan dari balik topeng, seolah mereka menungguku, pewaris baru. "Ini malam purnama," ibu berbisik saat roh leluhur paling kuat. "Kamu akan menari, Sekar, bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan darahmu, dengan janjimu, dengan jiwamu. Tariannya akan menyatukanmu dengan mereka." Aku ingin mundur. Aku ingin berlari, tapi langkah kakiku malah maju. Di tengah ruangan terdapat lingkaran yang terbuat dari kelopak bunga melati. 7 lilin menyala mengelilingi pusaran dupa yang mengepul ke langit-langit rendah. Aku diminta berdiri di tengah lingkaran itu. Ibu membuka kotak tua dan mengeluarkan topeng kelana. Ia memakaikannya padaku, dan seketika dunia terasa berbeda. Suara detak jantungku terdengar nyaring. Nafas ibu terasa berat di telingaku, dan lalu datang suara itu. Bukan suara ibu, bukan suara dunia nyata, tapi suara gamelan, lembut, mengalun pelan dari kejauhan, seperti dari dasar bumi. Suara saron kendang
dan gong yang seolah memainkan melodi dari zaman yang sudah mati. Aku tak tahu dari mana suara itu berasal, tapi tubuhku mulai bergerak. Langkah pertama terasa seperti aku yang melakukannya. Langkah kedua, aku mulai ragu. Langkah ketiga, tubuhku mengambil alih. Tanganku melambai ke kanan, kaki menyilang, pinggul berputar. Tubuhku membungkuk, lalu bangkit seperti daun tertiup angin. Gerakan demi gerakan mengalir, seperti pernah kulakukan ribuan kali. Tapi entah kapan, aku menari. Tapi pikiranku menjerit, apa ini? Kenapa aku tak bisa berhenti? Kenapa tubuhku begitu mahir? Kenapa semua ini terasa benar? Aku memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi. Tapi gamelan semakin keras, semakin cepat. Keringat menetes, nafasku berat. Namun tubuh terus melangkah, tak ada jeda, tak ada henti. Lalu aku merasa hawa di ruangan berubah, dingin. Bau bunga melati menjadi pekat, bukan sekadar dupa. Ini aroma kematian yang dirias dengan wangian. Aku membuka mata. Para mayat itu, mereka bergerak pelan. Tangan nenek mulai terangkat sedikit. Leher buyut menoleh, dan kaki Cangga bergeser ke depan. Mereka mengikuti tarian. Gerakan mereka patah-patah, seperti wayang yang ditarik paksa dari dunia mati. Tanganku terangkat bersama tangan nenek. Kakiku berputar bersama buyut. Cangga menekuk lututnya, dan aku ikut menekuk. Kami menari bersama dalam keselarasan yang tak bisa dimengerti. Tarian itu menjadi ritual. Tubuhku menari, tapi jiwaku seolah perlahan ditarik keluar. Aku bisa merasakan diriku berpisah. Fisik menari, namun rohku menyaksikan dari kejauhan. Aku masuk ke dalamnya begitu dalam, sampai suara gamelan berubah menjadi detak jantung dunia. Suara angin di telinga menjadi seruling yang sendu. Ruangan itu tidak lagi di bawah tanah. Aku merasa berada di ruang di antara dunia, di antara hidup dan mati. Tiba-tiba, semua berhenti. Gamelan menghilang. Cahaya lilin mati satu persatu. Tubuhku berhenti menari. Aku membuka mata dan terdiam. Tubuhku masih menari, tapi aku melihatnya dari sudut ruangan. Itu aku. Rambutku, gerakanku, kebayaku, topeng kelana masih menempel di wajahku. Tapi aku berdiri di pojok ruangan, terengah-engah. Tubuhku masih menari di tengah ruangan. Aku ingin berteriak, tapi tak ada suara. Siapa yang ada di tubuhku? Aku berdiri terpaku di sudut ruangan, menatap tubuhku sendiri yang masih menari. Nafasku tercekat. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Ada sesuatu. Seseorang yang kini berada di tubuhku, mengendalikan setiap gerakan, sementara aku hanya bisa menyaksikan, terperangkap di luar. Tubuh itu menari dengan kelembutan sekaligus kekuasaan. Setiap gerakannya sempurna, seperti milik penari keraton yang sudah menghabiskan puluhan tahun di panggung sakral. Tapi itu bukan aku. Aku berbalik, mencoba melangkah mundur, mencari jalan keluar dari ruangan bawah tanah itu. Tapi dunia ini di sekelilingku mulai memudar. Lilin-lilin padam satu persatu, dan dupa membentuk kabut pekat yang menelanku hidup-hidup. Saat kesadaranku kembali, aku berada di tempat lain. Langit berwarna kelabu, tak ada matahari, tapi juga tak gelap. Semuanya remang, seperti senja yang tak kunjung selesai. Angin di tempat itu dingin, tapi tak menusuk. Aku berdiri di atas tanah keras, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan, pelan, murung, dan menyayat. Aku tak sendiri. Di sekelilingku, puluhan perempuan menari dengan langkah terseret. Wajah mereka kosong, tubuhnya lelah, namun kaki mereka terus bergerak mengikuti irama. Mereka menangis dalam diam. Air mata mengalir tanpa suara. Setiap langkah seperti kutukan yang tak pernah berhenti. Sekar, aku menoleh suara itu familiar. Dari antara para penari, seorang perempuan tua melangkah mendekat. Tubuhnya ringkih, tapi matanya tajam. Ia mengenakan kebaya putih yang lusuh, dan rambutnya disanggul rapi seperti zaman dulu. Bu Ratna, gumamku pelan, nenekku. Tapi aura yang menyelimutinya bukan aura seorang nenek penyayang.
Ia memandangku seperti ratu yang menilai seorang budak. "Kamu sudah di sini, artinya tubuhmu kini milikku," katanya tanpa ekspresi. Dadaku sesak. Apa maksudnya? Ini bagian dari ritual, kau mengambil alih tubuhku? Sudah sejak lama. Setiap generasi Wiranegara hanya akan kuat jika dipimpin oleh roh yang lebih berpengalaman. Kami semua, para leluhur, menjaga garis darah agar tetap hidup, tetap menari, dan kamu adalah wadah yang berikutnya. Aku menggeleng mundur. Ini tidak adil. Kalian menjebakku. Sejak kamu lahir, nasibmu sudah dipilih. Kami menunggu tubuh yang cukup kuat dan kamu sekar. Kamu sempurna. Aku terdiam. Dari kejauhan sosok perempuan lain mulai mendekat. Satu persatu mereka datang. Perempuan-perempuan dengan wajah lelah, mata sembab, rambut aut-autan, tapi semuanya memiliki satu kesamaan. Gerakan mereka tak berhenti menari. Salah satu dari mereka seorang perempuan muda dengan wajah manis dan luka bakar di pipinya, menyentuh tanganku. Aku Saras, keturunan generasi keempat. Aku juga pernah menolak, tapi tak bisa melawan. Tak ada tenaga, tidak ada jalan keluar. Yang lain ikut bicara. Kami semua menari, sampai jiwa kami habis. Hatiku hancur. Mereka bukan penari dalam kebanggaan, mereka tumbal. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tercekat. Bu Ratna mendekat lagi. Tapi kamu bisa memilih. Ada satu cara untuk kembali. Aku memandangnya penuh harap, meski ada ketakutan membuncah. Tantang aku dalam tari penentu warisan. Jika kamu menang, tubuhmu kembali padamu. Jika kalah, kamu jadi bagian dari mereka selamanya. Aku menelan ludah. Tubuhku lemas, jiwaku masih gamang. Tapi satu hal, ku tahu pasti aku tidak bisa menyerah. Aku terima tantangannya, ucapku pelan. Senyuman muncul di wajah Bu Ratna, tapi bukan senyuman seorang nenek. Itu senyuman pemangsa. Gamelan berdentang tanpa aba-aba. Angin berhenti. Semua roh perempuan berhenti menari. Mata mereka kini memandang kami berdua. Satu panggung sakral yang akan menentukan siapa yang layak memiliki tubuhku. Lingkaran cahaya menyala di tanah. Bunga melati muncul entah dari mana, membentuk garis batas antara aku dan Bu Ratna. Rupa mengepul dari sela-sela celah tanah, seperti nafas dari dunia bawah. Dan tarian pun dimulai. Aku mengambil sikap. Tangan kanan terangkat, kaki melangkah mundur, lalu maju lalu berputar. Tubuhku bergerak dengan naluri. Bukan karena terlatih, tapi karena ada kemarahan, ada tekad. Bu Ratna pun bergerak. Tubuh tuanya tak mengurangi keluasan gerakannya. Bahkan lebih kuat, lebih megah, seperti penari utama dalam sendra tari kerajaan. Setiap gerakanku dibalasnya dengan irama lebih tajam. Setiap langkahku ditandingi gerakan yang penuh karisma. Aku nyaris jatuh saat melakukan putaran. Tapi semangat para roh di sekelilingku, entah bagaimana, mengalir ke dalam dadaku. Mereka seperti mendukungku. Saras berbisik, lawan dia Sekar, kau harapan terakhir kami. Air mata mengalir dari mataku. Tapi kaki terus bergerak. Gerakan demi gerakan menjadi tarian perlawanan. Aku bukan lagi Sekar yang lembut. Aku adalah Sekar yang menuntut haknya kembali. Bu Ratna tampak mulai terengah, tapi senyumnya masih lebar. Ia melompat, berputar, mengangkat tangan ke atas, seolah mengundang langit. Aku mengunci tatapan ke arahnya. Lalu aku menari seperti tak ada hari esok. Kaki memutar, pinggang meliuk, tangan merentang, keringat menetes, tapi jiwaku membara. Dentum gong terakhir terdengar. Semua berhenti. Waktu seperti membeku. Kami berdiri saling menatap. Tubuh gemetar, nafas tersengal, dan dalam diam, satu bunga melati jatuh ke tanah di depanku. Roh-roh perempuan memungguk pelan, memberi hormat. Bu Ratna menunduk perlahan, wajahnya muram, dan ia berkata, belum selesai. Dentum gamelan terdengar kembali. Kali ini bukan sebagai panggilan untuk tunduk, tapi sebagai genderang perlawanan. Sekar berdiri di tengah lingkaran cahaya. Keringat masih mengucur dari pelipisnya, tapi mata itu bukan mata penari biasa. Itu mata seorang perempuan yang telah kehilangan terlalu banyak, tapi kini berani merebut kembali segalanya.
Para roh perempuan berdiri mengelilinginya, membentuk lingkaran bisu. Mereka tak lagi menari, mereka menunggu akhir, menunggu pembebasan. Bu Ratna masih berdiri di seberang. Tubuhnya mulai goyah, tapi mulutnya tetap tersenyum, walau senyum itu mulai getir. Kau mungkin menang di babak pertama, tapi belum selesai, Sekar. Sekar menunduk, ia tak menjawab, ia hanya mengangkat kedua tangannya, perlahan, penuh kelembutan, lalu mulai menari. Tarian itu bukan lagi tentang gerakan sempurna, tidak lagi tentang keindahan. Tarian Sekar kini adalah jeritan, amarah, duka, penolakan, dan rindu akan kebebasan yang dirampas sejak generasi pertama. Setiap putaran tubuhnya seperti melepaskan beban dari pundaknya. Setiap hentakan kakinya seperti mengoyak belenggu tak kasat mata. Dan setiap gerak tangannya seperti menghapus kutukan yang telah membelenggu puluhan perempuan sebelum dirinya. Roh-roh perempuan mulai menangis. Suara mereka menyatu dalam isakan lirih yang menyayat, tapi juga memulihkan. Wajah-wajah mereka mulai berubah. Ketakutan digantikan oleh harapan. Mata mereka perlahan bersinar, seolah mengingat siapa mereka sebelum terjebak. Tiba-tiba Bu Ratna berteriak. Tubuhnya melayang, lalu melesat ke arah Sekar. Tapi sebelum bisa menyentuhnya, dinding cahaya menghalau tubuh rendah itu. Sekar tetap menari, tak goyah, tak gentar. Ia menari untuk mereka semua, bukan untuk gelar, bukan untuk garis darah. Ia menari untuk menghancurkan kutukan. Berhenti! Suara itu menggelegar, bukan dari Bu Ratna, tapi dari sosok-sosok leluhur lainnya. Wajah-wajah tua muncul di sekeliling arena. Semuanya mengenakan topeng kelana yang sama, topeng yang selalu diwariskan. Mereka berusaha masuk, namun satu persatu roh-roh perempuan yang telah sadar mulai melindungi Sekar. Mereka membentuk lingkaran pelindung. Setiap roh yang mendekat ditangkis oleh kekuatan yang lahir dari kesedihan dan kekuatan seorang perempuan yang tak mau lagi ditindas. Sekar memutar tubuhnya sekali lagi. Tangan kanannya menghantam tanah. Dentum terakhir terdengar. Gamelan berhenti. Topeng-topeng di sekeliling mulai retak. Satu persatu, topeng kelana milik Bu Ratna pecah lebih dulu. Ia berteriak, lalu tubuhnya berubah menjadi abu dan ditiup angin. Suasana menjadi hening. Sekar jatuh berlutut. Nafasnya tersengal, tapi matanya tetap terbuka dari kejauhan. Para roh perempuan menatapnya. Lalu satu persatu tersenyum. Perlahan mereka berubah menjadi cahaya, naik ke atas, menghilang seperti embun pagi. Di dunia nyata, tubuh Sekar bangkit. Ia membuka matanya. Ia kembali. Sekar berdiri di tengah ruangan bawah tanah rumah keluarga Wiranegara. Tangannya gemetar, namun hatinya penuh tekad. Ia melihat sekeliling. Topeng-topeng tua tergantung di dinding. Alat-alat musik gamelan berjejer rapi, seperti menunggu dimainkan lagi. Tidak, bisik Sekar. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat palu ukir milik kakeknya yang dulu tertinggal di pojok ruangan. Satu persatu ia menghancurkan topeng-topeng itu. Topeng kelana tua, topeng Semar, topeng Batara, semuanya ia pecahkan. Gamelan dipukulnya hingga peot. Gong ditendang hingga terguling. Saat palu terakhir menghantam gong, suara teriakan terdengar dari atas. "Ibu, jangan!" teriak Sekar. Ibunya berlari turun dengan mata merah, wajah panik. "Kamu membunuh warisan. Ini darah kita, Sekar." Sekar berdiri di depan api yang mulai menjilat kain batik tua di pojok ruangan. "Ini bukan warisan, ini kutukan, Bu. Aku sudah melihat semuanya. Kita hanya dijadikan wadah oleh iblis." Ibu Sekar mencoba menyerang, namun angin berputar mengelilingi Sekar. Dari balik asap dan nyala api muncul sosok-sosok roh perempuan. Kini mereka menjadi pelindung, bukan tawanan. Ibu Sekar jatuh tersungkur, menangis. Sekar menatap rumah tua itu untuk terakhir kalinya, lalu berjalan keluar. Api menyala makin besar, menjalar ke seluruh bagian rumah. Malam itu rumah keluarga Wiranegara dilalap api. Tidak ada yang tahu penyebab pastinya. Warga bilang listrik konslet, beberapa menyebutnya petir, tapi beberapa orang tua di desa membisikkan sesuatu yang lain. Kutukan yang akhirnya dibebaskan. Sekar berdiri dari kejauhan, mengenakan kebaya putih yang sudah kusut. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia hanya melangkah pergi,
menuju hidup baru. Beberapa bulan kemudian, Sekar mengajar tari di sebuah panti asuhan di luar kota. Anak-anak perempuan menari dengan wajah ceria. Tidak ada irama gamelan berat, tidak ada topeng, hanya tubuh yang bebas mengekspresikan jiwa. Sekar duduk di antara anak-anak, tersenyum. Ia mengajarkan tari bukan untuk memuja, bukan untuk melestarikan sesuatu yang penuh luka, tapi untuk menyembuhkan. Tarian yang ia ajarkan sekarang kini adalah tarian kebebasan, tarian kehidupan. Dan kisah ini selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menyimak di sini di Tony FS.